Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Sinyalnya putus. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dengan tidak lupanya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembicaraannya berlanjut, ada baiknya kami memperkenalkan dari anggota-anggota kami dalam pembicaraan kali ini, yaitu dengan saya sendiri, Raitomi Adiwinata, lalu rekan saya Renaldi, dan rekan saya Siti Nur Aisyah, Suci Amelia, serta Sandi Trihartadi. Hai. Pada tema pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai isu ketidakstabilannya harga minyak. Jadi, pada 1,5 bulan yang lalu, kenaikan harga minyak menjadi sangat tidak terkendali, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kenapa? Karena penyebab tersebut disebabkan oleh penumpukan di salah satu distributor-distributor punya negara. Dan masalah tersebut ditimbulkan oleh salah satu pejabat negara kita yang memberikan arahan kepada bawahannya untuk menyimpan minyak-minyak dan lalu hal tersebut didukung dengan isu-isu yang terjadi saat ini. Untuk pengumpulan isu-isu dapat dijelaskan oleh saudara saya, Renaldi. Adapun isu-isu terkini yang sedang marak dibahas yaitu tentang isu tentang ketidakstabilannya harga minyak goreng di Indonesia. Karena juga tadi telah disampaikan oleh teman kita Rayadi Winata bahwasanya ada penumpukan minyak goreng yang disebabkan oleh arahan dari salah satu pejabat negara. Ya. Lalu ada lagi nih isu tentang transisinya pandemi ke endemi COVID-19. Dan ada juga isu tentang tren adopsi boneka arwah oleh public figure. Mungkin saya kembalikan ke rekan kita Ray Tommy. Menurut Ray, bagaimana isu yang akan kita bahas pada diskusi kita kali ini? Jadi menurut analisis pribadi saya dan berdasarkan isu-isu yang beredar bahwa hal-hal yang disampaikan oleh saudara Renaldi itu sangat aktual dan faktual. Namun, ada baiknya kita membahas isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan negara yang bersifat untuk kepentingan masyarakat, yaitu tentang ketidakstabilannya harga minyak. Oke, mari kita lanjut lagi. Jika tidak ada yang mau ingin disampaikan, saya akan melemparkan pertanyaan saya tentang pengumpulan isu-isu oleh saudara saya, Suci Amelia. Ya, pada kesempatan kali ini saya di sini akan menyampaikan tentang isu-isu yang
ada di Indonesia ini karena kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Pada saat ini kelangkaan minyak goreng di Indonesia sudah dialami masyarakat Indonesia selama 2 atau 3 bulan terakhir ini. Secara ekonomi, turbulensi harga minyak goreng di pasar domestik amat mudah dijelaskan, yaitu dengan menggeledah fakta bahwa kenaikan harga selaras dengan melonjaknya harga minyak mentah, sawit, bahan baku utama yaitu minyak goreng. Jika gejolak harga minyak goreng dengan berpengaruh secara ekonomi, tidak demikian halnya dengan dimensi politik. Dalam dunia ekonomi politik, pemerintah mestinya menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal. Setiap kelompok kepentingan akan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi dan politik selalu ada pihak yang menguntungkan dan dirugikan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada Retomi. Oke, terima kasih atas pengumpulan isu-isu yang telah diberikan oleh Saudara Renaldi serta Saudara Suci Amelia. Nah, pada poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana pembahasan tentang ketidakstabilan dari minyak ini. Apakah ada yang bisa dijelaskan oleh Saudara Sandi ataupun Saudara Siti Nuraisa? Mungkin salah satunya akan berbicara terlebih dahulu. Mohon izin, Ray, mohon izin saya memberikan gagasan saya terhadap ketidakstabilannya harga minyak goreng di Indonesia. Mohon izin semuanya. Memang benar terkait isu tersebut karena hal tersebut bukan hanya terjadi di berbagai daerah saja, misalkan terjadi di suatu daerah yang memang produksi minyaknya agak sedikit. Jadi ini sudah menyebar di seluruh Indonesia maupun yang dulunya harga minyaknya mungkin agak lebih menurun, namun pada saat ini harga minyaknya itu emang benar-benar melonjak, yang dimana hal tersebut bisa menurunkan perekonomian negara Indonesia karena harga minyak yang awalnya misalkan sekian dan sekarang melonjak menjadi lebih mahal, dan hal tersebut bisa berefek terhadap perekonomian keluarga di Indonesia seperti itu. Dikembalikan kepada Ritomi. Oke, pembahasan yang sangat bagus oleh Saudara Siti Nuraisa. Saya sangat setuju bahwa di beberapa tahun lalu harga minyak itu sebenarnya hampir sama dengan harga sendal swallow, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Namun karena penumpukan minyak yang disebabkan oleh pejabat tinggi yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan harga minyak itu jadi mahal. Kan kita tidak mungkin kita akan makan makanan rebus terus. Pasti kita akan saya sangat setuju. Untuk Saudara Sandi, apakah ada pembahasan yang ingin dibahas atau bagaimana kira-kira penyebab sangat terjadinya masalah ini? Mungkin Saudara Sandi bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Saudara Retomi. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak kenaikan minyak ini, yaitu dampak paling terasa yaitu mungkin untuk pengusaha-pengusaha yang khususnya penghasilannya yaitu dari penggunaan minyak goreng. Baik dari pengusaha yang kecil maupun dari pengusaha-pengusaha yang besar. Dampaknya sangat terasa sekali akan kenaikan harga minyak goreng tersebut. Kira-kira menurut Saudara Sandi, pengusaha yang paling dirugikan dalam ketidakstabilan harga minyak ini apa? Apakah penjual gorengan atau penjual ayam goreng di sisi jalan
atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin paling besar dampaknya yaitu pedagang-pedagang gorengan ataupun warung-warung makan dan juga pengusaha-pengusaha makanan seperti makanan-makanan khas daerah tentunya yang penggunaan minyak goreng yaitu yang paling utama untuk pembuatan makanan-makanan tersebut. Oke, pembahasan yang sangat bagus dan sempurna dari Saudara Sandi. Sebelum saya bertanya sesi jawab, saya ingin memberikan bagaimana cara kita penepisan dari isu tentang ketidakstabilan harga minyak ini. Apakah ada saran dari kalian berempat, apa kira-kira teknik yang digunakan untuk penepisan isu ini? Apakah teknik USG atau teknik dari analisis SWOT? Mungkin salah satunya ada yang bisa menjelaskan. Mohon izin, kami izin memberikan gagasan. Menurut saya, teknik penepisan yaitu teknik ESG. Karena di dalam bisa menepis dari sejauh mana urgensinya, seriusnya, dan growth-nya. Seperti itu. Jadi dari nilai-nilai tersebut jika dikualifikasikan tingkat mana yang emang benar-benar urgensi yang harus diselesaikan dari masalah tersebut, seperti itu. Dikembalikan dari Tommy. Oke, pembahasan teknik yang sangat sempurna oleh Saudara Siti serta Saudara Suci. Jadi untuk poin selanjutnya yang akan saya jelaskan setelah penepisan dari isu, saya ingin bertanya, apa kira-kira solusi yang bisa kita berikan terhadap ketidakstabilan harga minyak ini? Mungkin Saudara Ray bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Saudara Ray Tommy. Mungkin cara penyelesaiannya dari permasalahan ini mungkin bisa dari segi pembuatan minyak secara tradisional untuk membackup kesulitan minyak tadi kan. Interupsi Saudara Renaldi, interupsi. Jadi pembuatan minyak itu seperti apa? Bisa tolong jelaskan kepada kami secara singkat atau bahasa yang mudah dimengerti oleh kami. Jadi mungkin di beberapa daerah kan ada tuh yang namanya pembuatan minyak yang secara tradisional. Mungkin dari situ bisa dijadikan untuk untuk backup lah dari kesulitan minyak yang sekarang dirasakan oleh masyarakat di beberapa daerah. Mungkin seperti itu, Saudara Retomi. Terima kasih atas penyelesaian dari masalahnya, Saudara Renaldi. Oke, Saudara Siti silakan menjelaskan apa feedbacknya Saudara Siti. Ya, yang pertama sih khususnya untuk mengatasi masalah ini yaitu dari kesadaran setiap individu, terutama yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar yang dimana mereka seharusnya tidak egois, jadi seharusnya tidak menimbun minyak yang sehingga minyak di beberapa daerah itu menjadi langka, jadi berkurang, dan itu kan harga minyak tersebut berdampak pada harga minyak tersebut. Itu dikembalikan ke Ray. Izin memberikan solusi juga.
Oke, diperbolehkan. Silakan. Ya, mungkin menurut saya untuk solusi untuk ketidakstabilan minyak goreng ini adalah dengan memberhentikan ekspor minyak goreng ke luar negeri, karena di dalam negeri saja kita sangat kekurangan tentang perihal minyak goreng. Jadi daripada diekspor ke luar negeri, lebih baik kita untuk menstabilkan minyak goreng yang ada, terutama dari harganya. Gitu sih. Sekian. Izin sedikit menambahkan, mungkin dari segi minyak goreng tadi timbul ide-ide tersendiri dari ibu-ibu rumah tangga ya yang rajin masak, mungkin dialternatifkan dengan cara masak tuh dikurangi dengan yang goreng-gorengan, terus lebih memasak masakan yang seperti merebus, memanggang, atau dengan cara mengkukus, mungkin seperti itu. Izin menapis sebagai seorang perempuan yang lumayan susah untuk meninggalkan tradisinya memasak tanpa minyak goreng. Gitu. Pasti bakalan susah untuk membuat kebiasaan baru terhadap makanan yang biasanya kita makan dengan minyak goreng ini tanpa digoreng gitu. Tapi mungkin dengan masakan yang sedikit dikurangi berminyaknya akan lebih baik mungkin untuk kesehatan, mungkin itu Lebih menyehatkan. Iya, memang lebih menyehatkan, tapi tradisinya mengurangi itu yang susah kolesterol. untuk mengurangi Interupsi tradisinya itu. izin menyampaikan ini tentang ketidakstabilan harga minyak, bukan pro kontra dari masakan goreng dan masakan rebus ya. Poin pertama itu. Siap. Karena mungkin Saya sangat setuju, terima kasih atas saran-saran semua. Tapi jika boleh berpendapat, saya pribadi setuju dengan usulannya Ray, karena kita tidak bisa setiap saat mengkonsumsi minyak goreng, karena minyak goreng itu bikin gendut sama bikin kolesterol juga gitu. Dari sisi kesehatan. Mungkin saudara Sandi bisa menambahkan jika bersedia. Mungkin untuk menangani masalah minyak goreng, untuk ininya diganti, misal kalau mau goreng telur pakai ini mentega, biar lebih menyehatkan atau mengurangi kadar kolesterol. Terima kasih, saya kembalikan ke bisa sih, bisa. Terima kasih. Usulan yang sangat singkat, padat, jelas, namun ditembak secara tepat. Jadi untuk saya pribadi, karena ketidakstabilan ini kita punya banyak solusinya, saya butuh solusi yang ultimatum. Bagaimana ketidakstabilan harga dari minyak ini bisa dapat terhentikan? Apakah dengan kita penjarakan saja orang-orang yang menimbun minyak, atau bagaimana jika harga minyak itu tidak dinaikkan ataupun tidak diturunkan, namun seperti harga biasa saja pada umumnya gitu? Bagaimana? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Baiklah, mungkin setelah saya tunggu selama 20 detik, tidak ada respon dari keempat anggota, lebih baik saya akan meneruskan feedback yang bagus. Bagaimana agar ketidakstabilan dari harga minyak itu tidak terulang kembali. Mungkin Saudara Siti bisa menjelaskan feedback apa yang bisa diberikan bagi negara agar ketidakstabilan harga minyak ini tidak terulang kembali.
Baik, terima kasih Bung Rey atas kesempatannya. Mungkin harga minyak tersebut bisa teratasi, yaitu yang pertama peningkatan dari produksi minyak bumi, dari produksi minyak dari kelapa sawit yang mungkin banyak suatu tempat yang produksi kelapa yang dimana dari sawit tersebut bahan dari pembuatan minyak tersebut. Yang mana jika perusahaan sawit bisa bertambah, mungkin perusahaan minyak pun produksi minyak pun akan bertambah, dan hal itu bisa berdampak pada penurunan harga minyak tersebut. Seperti itu, Bung Rey. Terima kasih Saudara Siti Noesa, sangat on point, panjang dan sangat jelas sekali. Sebelum saya tutup, jika berkenan mungkin ada yang bisa menambahkan, sekiranya feedback ini masih kurang, mungkin dari Saudara Sandi atau Saudara Renaldi, maupun Saudara Siti serta Saudara Suci, ada yang mau menambahkan atau tidak? Izin mungkin dari saya, karena kita sebagai calon aparatur sipil negara yang jelas lebih menjadi pelopor bagi masyarakat yang lain, yang dimana kita bisa belajar menghemat minyak goreng, yang itu tidak mengakibatkan penaikan harga minyak goreng, karena produksi minyak goreng yang mungkin berkurang. Seperti itu. Dikembalikan kepada Rey. Terima kasih saran yang kedua kalinya dari Saudara Siti Noesa. Sepertinya saran sudah sangat cukup. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mengakhiri dari Zoom yang kita laksanakan pada malam ini. Sebelum saya menutup, saya ingin memberikan sebuah kata-kata motivasi bagi seluruh ASN, terutama dari kelompok kita, bagaimana caranya menjadi seorang ASN yang baik. Kata-kata motivasi ini berupa berikut. Ada dua hal yang kita lakukan ketika kita bangun pagi. Poin pertama yaitu tetap tertidur dan melanjutkan mimpimu. Dan poin kedua, bangun dari tidurmu dan menggapai mimpimu. Mungkin orang yang bijak akan memilih nomor 1, namun ada baiknya jika kita memilih poin nomor 1, yaitu bangun tidur dan tetap bermimpi apa yang kamu inginkan. Sekian dan terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Saya Retomi Adiwinata selaku host, dan rekan saya Renaldi, Sandi Trihartadi, Suci Amelia, dan ketua kelompok kami Siti Nur Aisyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih guys. Salam sehat untuk kita semua. Angkat tangannya Tetap jika suaranya semangat. terdengar dengan jelas. Oke, ya. Salam. Foto dulu nggak? Respon. Ya, boleh difoto dulu. Ya, yuk. Foto-foto aja buat dokumentasi. Foto-foto. Yuk. Nggak nampak jempolku. Tunggu. Oke. Udah? Udah. Oke, ya terima kasih sekali atas partisipasinya semua saudara-saudara saya. Siapa yang edit langsung diskusi ke akhir aja. Siapa yang edit ini?
Ini langsung ke Sandi aja nanti. Langsung dikirim ke Sandi ke- saja itu.